Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling terasa adalah bagaimana tubuh memproses gula. Metabolisme tidak seefisien dulu, pankreas mulai bekerja lebih lambat, dan sensitivitas terhadap insulin bisa menurun. Akibatnya, kadar gula darah bisa melonjak lebih cepat hanya karena makanan atau minuman yang tampaknya sepele, termasuk dari buah-buahan. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa buah pasti sehat. Memang benar, buah mengandung vitamin, serat, dan antioksidan. Tapi yang sering terlupakan, buah juga bisa mengandung gula alami dalam jumlah yang cukup tinggi, terutama fruktosa. Gula alami ini tetap dapat memicu kenaikan kadar gula darah, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tanpa disertai serat yang cukup. Mari kita ambil contoh mangga. Buah yang manis dan harum ini mengandung sekitar 45 gram gula dalam satu buah ukuran sedang. Itu lebih dari jumlah gula yang disarankan untuk dikonsumsi dalam sehari bagi lansia dengan diabetes. Durian juga tak kalah mengkhawatirkan. Meskipun mengandung lemak baik, durian sangat padat kalori dan tinggi gula. Dalam 100 gram durian saja, terkandung sekitar 27 gram karbohidrat, sebagian besar berupa gula. Sedangkan anggur, meskipun kecil-kecil dan tampak ringan, ternyata sangat tinggi fruktosa. Satu gelas kecil anggur bisa setara dengan mengonsumsi 2 sendok makan gula pasir. Jika dikonsumsi tanpa kendali, buah-buahan ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya, terutama bagi lansia yang sudah memiliki diabetes atau prediabetes. Tidak hanya itu, kadar gula yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai komplikasi, mulai dari kerusakan pembuluh darah, gangguan penglihatan, hingga menurunnya fungsi ginjal dan jantung. Selain itu, ada bahaya tersembunyi ketika mengonsumsi buah manis sebagai camilan harian. Banyak lansia yang merasa sudah menghindari gula dari teh manis atau kue, tapi tidak sadar bahwa buah yang mereka makan setiap sore juga menyumbang beban gula yang sama, bahkan lebih besar. Apalagi jika buah dikonsumsi dalam bentuk jus. Tanpa serat, gula dari jus buah diserap tubuh lebih cepat, menyebabkan lonjakan glukosa yang lebih tajam. Bahkan jus tanpa gula tambahan sekalipun bisa menjadi jebakan manis bagi kesehatan. Jadi, apakah artinya lansia tidak boleh makan buah manis sama sekali? Bukan begitu. Kuncinya ada pada porsi dan pilihan. Jika sangat ingin makan mangga atau anggur, sebaiknya dalam jumlah kecil dan tidak terlalu sering. Kombinasikan dengan makanan tinggi serat seperti oat atau roti gandum utuh agar penyerapan gula lebih lambat. Dan yang paling penting, selalu periksa kadar gula darah secara berkala, terutama setelah mencoba buah baru atau mengganti pola makan. Setelah kita memahami bagaimana buah tinggi gula bisa berdampak pada gula darah lansia, ada satu hal lain yang juga tak kalah penting, saluran pencernaan. Banyak lansia sering mengeluh perut terasa perih atau mual setelah makan buah tertentu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan tingkat keasaman buah. Maka dari itu, mari kita lanjut ke bab berikutnya untuk membahas buah-buahan yang bisa memicu asam lambung naik, dan kenapa ini menjadi masalah besar bagi lansia. Seperti yang sudah kita singgung di akhir bab sebelumnya, masalah yang sering muncul pada lansia bukan hanya terkait gula darah, tapi juga pencernaan. Salah satu keluhan yang cukup umum adalah perut terasa perih, dada panas seperti terbakar, atau bahkan rasa asam naik sampai ke tenggorokan setelah makan. Kondisi ini dikenal sebagai asam lambung naik, atau dalam istilah medis disebut GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Dan sayangnya, beberapa jenis buah bisa memicu kondisi ini makin parah. Sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, katup antara lambung dan kerongkongan mulai melemah. Normalnya, katup ini berfungsi menahan asam lambung agar tidak naik ke atas. Tapi pada usia lanjut, kekuatan katup ini menurun, sehingga asam lebih mudah naik ke tenggorokan. Disinilah buah-buahan yang bersifat asam bisa memperburuk keadaan. Contoh paling umum adalah jeruk, lemon, dan nanas. Jeruk memang dikenal kaya akan vitamin C dan menyegarkan, tapi tingkat keasamannya tinggi. Ketika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong atau dalam jumlah banyak, jeruk bisa memicu produksi asam lambung berlebihan. Begitu juga dengan lemon. Meski banyak digunakan sebagai campuran air hangat untuk detox, asam dari lemon dapat merangsang lambung bekerja lebih keras, dan akhirnya malah memperparah keluhan lambung. Nanas juga serupa. Meski mengandung enzim bromelain yang baik untuk pencernaan dalam jumlah kecil, asam dari nanas bisa mengiritasi lapisan lambung, terutama jika sudah ada luka atau peradangan sebelumnya. Untuk lansia yang sudah memiliki riwayat MAC atau GERD, nanas sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah sangat kecil. Selain buah-buahan yang jelas terasa asam,
Ada juga buah yang terlihat manis tapi efeknya asam di lambung, seperti tomat. Walaupun tomat sering dianggap sayur, secara teknis dia adalah buah, dan kandungan asamnya juga cukup tinggi. Jus tomat, saus tomat, atau tomat mentah bisa memicu rasa perih di ulu hati dan naiknya asam lambung. Masalahnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa keluhan seperti batuk kering di malam hari, suara serak, bahkan rasa tidak nyaman di tenggorokan bisa berasal dari asam lambung yang naik diam-diam. Ini disebut silent reflux, dan sering dipicu oleh pola makan, termasuk konsumsi buah asam. Apakah berarti lansia harus menjauh dari semua buah asam? Tidak juga. Bagi yang tidak punya masalah lambung, mengonsumsi buah asam sesekali dalam porsi kecil masih tergolong aman. Namun, bagi yang sudah memiliki keluhan, penting untuk menghindari buah-buahan tersebut atau mengonsumsinya bersama makanan lain, agar tidak langsung bersentuhan dengan dinding lambung. Sebagai gantinya, pilihlah buah yang bersifat alkali atau netral, seperti pepaya, pisang matang, atau semangka. Buah-buahan ini justru dapat membantu meredakan asam lambung dan menenangkan perut. Nah, setelah membahas asam lambung, kita masuk ke masalah lain yang tak kalah serius bagi lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat penyakit kronis, yaitu fungsi ginjal yang mulai menurun, dan bahayanya bila mengonsumsi buah yang terlalu tinggi kandungan kalium. Kenapa ini bisa menjadi beban berat bagi ginjal? Mari kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Setelah kita memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk lambung lansia, kini saatnya kita berpindah ke organ penting lainnya yang juga mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia, yaitu ginjal. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa ginjal juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan setiap hari, termasuk pilihan buah. Ginjal berperan seperti penyaring alami dalam tubuh. Ia bekerja sepanjang waktu untuk menyaring darah, membuang kelebihan cairan, garam, dan limbah melalui urin. Namun, pada lansia, fungsi ginjal ini cenderung melemah. Proses penyaringan tidak lagi seefisien saat muda. Maka dari itu, asupan nutrisi tertentu, terutama kalium, harus mulai dikendalikan dengan ketat. Kalium adalah mineral penting yang membantu menjaga fungsi otot, jantung, dan saraf. Tapi jika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi, kondisi ini disebut hiperkalemia, dan bisa sangat berbahaya. Gejalanya bisa ringan, seperti kesemutan dan lemas, hingga serius seperti detak jantung tidak teratur, bahkan serangan jantung mendadak. Nah, buah-buahan ternyata merupakan salah satu sumber kalium tertinggi dalam makanan harian. Khususnya buah-buahan seperti pisang, satu buah pisang ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 400 mg kalium. Alpukat, selain lemak sehat, alpukat mengandung lebih dari 700 mg kalium per setengah buah. Melon, terutama jenis cantaloupe dan honeydew, juga tinggi kalium dan bisa memengaruhi keseimbangan elektrolit pada lansia dengan masalah ginjal. Bagi lansia yang sudah didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, konsumsi buah tinggi kalium bisa menjadi beban besar bagi ginjal. Karena saat ginjal tak mampu lagi menyaring kalium secara efisien, maka zat ini akan menumpuk dalam darah. Dan yang lebih berbahaya, gejalanya kadang tidak terasa sampai sudah parah. Sebagian orang tua merasa sehat-sehat saja saat makan pisang setiap pagi, atau minum jus alpukat setiap sore. Tapi setelah dicek, ternyata tekanan darah naik, kaki mudah bengkak, dan jantung sering berdebar. Semua itu bisa jadi tanda ginjal kewalahan dan kalium sudah terlalu tinggi. Apakah semua orang tua harus berhenti makan buah-buahan ini? Tidak juga. Jika fungsi ginjal masih baik dan tidak ada riwayat penyakit ginjal, buah tinggi kalium tetap bisa dikonsumsi dengan porsi terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Namun bagi yang sudah mengalami gangguan ginjal, dokter biasanya menganjurkan untuk menghindari atau membatasi dengan ketat buah-buahan jenis ini. Satu hal yang perlu diingat, pengolahan juga memengaruhi kadar kalium. Misalnya, buah dalam bentuk jus akan lebih cepat diserap tubuh dan bisa menyebabkan lonjakan kalium lebih cepat dibandingkan saat dikonsumsi utuh. Maka dari itu, lansia dengan gangguan ginjal disarankan untuk memilih buah yang rendah kalium seperti apel, pir, atau anggur dalam jumlah kecil. Dan tentu saja, konsultasi dengan ahli gizi atau dokter sangat penting sebelum menjadikan buah tertentu sebagai konsumsi harian. Setelah kita bahas tentang kalium dan peran ginjal, ada satu jenis buah lagi yang seringkali luput dari perhatian, buah kering. Ukurannya kecil, rasanya manis, dan sering dianggap camilan sehat. Tapi siapa sangka, buah kering justru bisa menjadi bom gula dan kalori tersembunyi bagi lansia. Yuk, kita bahas selengkapnya di bab berikutnya. Setelah kita memahami bahaya buah tinggi kalium bagi lansia dengan gangguan ginjal,
Sekarang mari kita arahkan perhatian ke satu jenis buah lain yang seringkali dianggap sehat, tapi bisa jadi bumerang, terutama bila dikonsumsi tanpa kontrol. Buah ini tak lain adalah buah kering, seperti kismis, kurma, aprikot kering, prune, dan cranberry kering. Buah kering memang menggoda. Ukurannya kecil, mudah dikunyah, manis, dan praktis untuk camilan. Banyak orang tua menjadikannya teman minum teh, bahkan dianggap sebagai snack sehat karena berasal dari buah asli. Tapi, apa yang sering luput dari perhatian adalah bahwa dalam proses pengeringan, buah kehilangan hampir seluruh airnya. Akibatnya, kandungan gula dan kalori menjadi sangat terkonsentrasi dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Sebagai gambaran, satu cangkir anggur segar mengandung sekitar 23 gram gula alami. Tapi saat dikeringkan menjadi kismis, jumlah yang sama bisa menghasilkan lebih dari 85 gram gula, lebih dari 3 kali lipat. Itu baru satu jenis. Kurma, yang banyak dikonsumsi karena rasanya manis alami, mengandung sekitar 16 gram gula per buah kecil. Bayangkan bila seseorang makan 5-6 butir kurma sebagai camilan sore, tanpa sadar dia telah mengonsumsi setara hampir 5 sendok makan gula. Masalah lain dari buah kering adalah kandungan seratnya yang berkurang drastis, serta penambahan gula dan pengawet pada banyak produk komersial. Beberapa produsen menambahkan sirup glukosa atau gula tambahan untuk meningkatkan rasa dan membuat tampilan lebih menarik. Bahkan ada buah kering yang direndam dulu dalam larutan gula sebelum dikeringkan. Ini tentu semakin memperparah dampaknya terhadap gula darah, tekanan darah, dan berat badan, terutama pada lansia yang sistem metabolismenya sudah melambat. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau masalah jantung, buah kering sebaiknya diwaspadai. Meskipun tampak kecil dan tidak mengenyangkan, efeknya terhadap tubuh sangat besar. Kalori yang tinggi dan lonjakan gula darah bisa memicu komplikasi jangka panjang, seperti pembuluh darah menyempit, fungsi jantung menurun, bahkan risiko stroke. Selain itu, karena ukurannya kecil dan rasanya enak, buah kering sangat mudah menyebabkan makan berlebihan. Tanpa terasa, tangan terus mengambil dan mulut terus mengunyah. Tidak seperti buah segar yang membuat cepat kenyang karena air dan seratnya, buah kering tidak memberikan sinyal kenyang yang sama. Akibatnya, dalam waktu singkat, lansia bisa mengonsumsi kalori berlebih yang justru merusak pola makan sehat yang selama ini dijaga. Namun, bukan berarti buah kering tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Untuk lansia yang masih sehat dan tidak memiliki masalah metabolik, konsumsi dalam jumlah sangat terbatas, misalnya 1-2 potong kecil per hari, mungkin masih dapat ditoleransi. Tapi tetap penting untuk memilih buah kering tanpa tambahan gula, tanpa belerang, dan sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi serat atau protein untuk memperlambat penyerapan gulanya. Jadi, kesimpulannya, meskipun buah kering tampak sederhana dan kecil, efeknya bisa sangat besar. Dalam hal ini, ukuran memang menipu. Dan karena lansia lebih sensitif terhadap fluktuasi kadar gula dan tekanan darah, pengendalian porsi dan pemilihan jenis camilan jadi sangat penting. Setelah kita bahas buah kering yang tampak tak berbahaya tapi ternyata cukup berisiko, ada jenis buah lain yang juga sering dianggap biasa, padahal bisa memicu masalah serius. Terutama bagi lansia yang sistem kekebalannya mulai melemah dan tubuhnya lebih rentan terhadap alergi dan inflamasi. Ya, kita sedang berbicara tentang beberapa buah tropis yang sangat populer, namun diam-diam bisa jadi pemicu gangguan kesehatan. Mari kita bahas di bab selanjutnya. Setelah kita membahas betapa buah kering bisa mengecoh dengan ukurannya yang kecil namun padat gula dan kalori, sekarang kita masuk ke jenis buah yang berbeda lagi. Buah-buah ini biasanya segar, harum, bahkan menggoda untuk dikonsumsi karena cita rasanya yang khas dan eksotis. Tapi jangan tertipu, buah-buahan tropis tertentu ternyata bisa menjadi pemicu alergi atau inflamasi, khususnya bagi lansia yang kondisi tubuhnya tidak sekuat dulu. Di usia lanjut, sistem kekebalan tubuh kita tidak lagi setangguh saat muda. Kemampuan tubuh untuk mengenali dan merespons zat asing bisa menjadi terlalu reaktif atau justru melemah. Itu sebabnya, makanan yang dulu tidak menimbulkan masalah bisa saja sekarang memicu keluhan, mulai dari gatal, mual, perut kembung, hingga sesak napas. Dalam kasus yang lebih serius, bisa timbul ruam, pembengkakan, atau bahkan reaksi alergi berat. Mari kita mulai dari nangka, salah satu buah tropis yang banyak disukai. Aromanya khas, daging buahnya manis dan legit. Namun bagi sebagian orang, nangka bisa memicu reaksi alergi seperti gatal di tenggorokan, rasa sesak di dada, atau bahkan gangguan pencernaan. Reaksi ini terjadi karena protein dalam nangka dapat dikenali tubuh sebagai zat asing, terutama saat sistem imun sedang tidak stabil.
Selanjutnya ada durian, si raja buah. Durian punya kandungan lemak tinggi, dan meskipun beberapa orang percaya lemaknya sehat, durian juga bersifat panas di tubuh. Konsumsi berlebihan bisa memicu peradangan, apalagi jika tubuh sedang tidak fit. Durian juga mengandung alkohol alami dari proses fermentasinya, yang bisa menyebabkan rasa panas di perut, pusing, dan meningkatkan tekanan darah. Untuk lansia dengan tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, durian bisa jadi pemicu masalah serius. Lalu ada juga rambutan. Buah kecil berbulu ini tampaknya tidak berbahaya, tapi bila dikonsumsi terlalu banyak, bisa menyebabkan efek seperti panas dalam, sakit kepala, bahkan mual. Rambutan yang terlalu matang juga bisa memfermentasi gula secara alami, memicu gas dalam perut dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Tak jarang juga, kulit rambutan dan bijinya bisa menyebabkan iritasi bila tidak ditangani dengan baik. Selain buah-buah di atas, ada buah seperti langsat, salak, dan duku, yang meskipun jarang disebut sebagai penyebab alergi, tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Karena beberapa lansia mengalami sensitivitas terhadap senyawa tanin atau resin alami dalam buah tersebut, yang dapat memicu mulas atau susah buang air besar jika dikonsumsi berlebihan. Inflamasi atau peradangan pada tubuh lansia bukanlah hal sepele. Ia bisa menjadi akar dari berbagai penyakit kronis seperti radang sendi, masalah jantung, hingga penurunan daya pikir, demensia. Konsumsi buah yang bisa memicu inflamasi sebaiknya dikurangi, apalagi jika sudah ada riwayat penyakit yang berkaitan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tetap ingin menikmati buah tropis favoritnya? Sebenarnya tidak ada larangan mutlak. Yang penting adalah memahami kondisi tubuh masing-masing, memperhatikan reaksi setelah makan buah tertentu, dan tentu saja membatasi jumlah konsumsi. Kadang-kadang cukup hanya beberapa potong kecil untuk merasakan nikmatnya, tanpa harus menghabiskan satu porsi besar. Dan seperti yang kita bahas di bab-bab sebelumnya, cara pengolahan juga berpengaruh. Mengonsumsi buah-buahan ini dalam keadaan mentah, terlalu matang, atau disimpan dalam waktu lama bisa mengubah struktur kimiawinya dan memperbesar risiko reaksi negatif. Maka dari itu, pilihlah buah segar, olah dengan baik, dan jangan lupa catat bila tubuh merespons negatif agar bisa dihindari di kemudian hari. Nah, setelah membahas buah tropis yang bisa memicu alergi dan peradangan, kini kita masuk ke jenis buah yang tampak segar dan praktis, namun mengandung bahan tambahan berbahaya seperti pengawet dan gula buatan. Ya, kita sedang berbicara tentang buah kalengan dan buah dalam sirup. Mungkin terlihat seperti pilihan cepat untuk cemilan atau hidangan penutup, tapi di balik tampilannya yang menarik, ada risiko besar yang mengintai kesehatan lansia. Yuk, kita bahas lebih dalam di bab berikutnya. Di bab sebelumnya, kita telah menelusuri bagaimana buah tropis tertentu bisa menjadi pemicu alergi atau inflamasi, terutama bagi tubuh lansia yang sistem imunnya sudah tidak sekuat dulu. Kini, kita beralih ke jenis buah lain yang tampaknya jauh lebih praktis dan mudah diakses, tapi ternyata menyimpan ancaman tersembunyi, buah kalengan dan buah dalam sirup. Banyak lansia atau keluarga mereka yang memilih buah kalengan karena alasan kepraktisan. Tidak perlu mengupas, tidak perlu mencuci, tinggal buka dan langsung dimakan. Apalagi jika sudah dikemas dalam potongan rapi dan dicampur sirup manis, rasanya segar dan menggoda. Tapi, justru disinilah letak bahayanya. Buah kalengan tidak bisa disamakan dengan buah segar, karena sudah mengalami proses pengolahan panjang dan ditambahkan berbagai zat yang bisa membahayakan kesehatan lansia. Yang pertama dan paling mencolok adalah kandungan gulanya. Sebagian besar buah dalam kaleng disimpan dalam sirup kental yang kaya gula tambahan. Dalam satu cangkir kecil buah kalengan, bisa terdapat lebih dari 20-30 gram gula tambahan. Ini bahkan belum termasuk gula alami dari buahnya sendiri. Untuk lansia dengan diabetes atau prediabetes, angka ini sudah cukup untuk menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara drastis. Apalagi jika dikonsumsi sebagai camilan harian, maka risikonya bisa menumpuk dari waktu ke waktu. Selain gula, buah kalengan juga sering mengandung pengawet seperti natrium benzoat, sulfit, atau asam sitrat buatan. Zat-zat ini ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan, mencegah perubahan warna, dan menjaga rasa. Namun, tubuh lansia yang lebih sensitif bisa mengalami reaksi negatif terhadap zat kimia ini. Beberapa efek yang mungkin timbul termasuk sakit kepala, gangguan pencernaan, reaksi alergi ringan, bahkan penurunan daya tahan tubuh secara perlahan. Tak hanya itu, buah kalengan juga seringkali disimpan dalam wadah logam yang dilapisi BPA, bisphenol A, yaitu bahan kimia yang telah dikaitkan dengan gangguan hormon. Meskipun beberapa produsen kini sudah mulai beralih ke kemasan BPA free, namun tidak semua produk di pasaran mengikuti standar ini,
terutama produk murah atau tanpa label jelas. Paparan jangka panjang terhadap BPA bisa mengganggu fungsi hormonal, memperburuk kondisi tekanan darah, dan memengaruhi metabolisme lansia. Bukan hanya buah dalam sirup, jus buah dalam kemasan kotak atau botol pun sering mengalami nasib serupa. Meski diklaim tanpa gula tambahan, banyak dari produk ini mengandung fruktosa pekat, konsentrat buah, dan penambah rasa sintetis. Semua ini membuat minuman tersebut jauh berbeda dari jus buah segar yang diperah sendiri. Untuk tubuh lansia, perbedaan ini bisa berarti naiknya risiko obesitas, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung. Yang menyedihkan, karena rasa buah kalengan enak dan mudah dikunyah, banyak orang tua yang menganggapnya sebagai makanan sehat. Bahkan ada yang mengonsumsinya sebagai pengganti buah segar, terutama jika sulit mengunyah buah keras seperti apel atau pir. Tapi sebenarnya, pilihan ini justru memperbesar risiko penumpukan gula, zat kimia, dan kalori kosong dalam tubuh. Apakah artinya semua buah kalengan harus dihindari? Tidak mutlak. Namun penting sekali untuk membaca label dengan teliti. Pilih produk yang bertuliskan dalam air atau dalam jus alami, bukan yang dalam sirup ringan, apalagi sirup kental. Perhatikan juga kadar gulanya, dan usahakan untuk membilas buah kalengan dengan air matang sebelum dimakan, agar sebagian sirup atau pengawet bisa larut. Namun, tentu saja, pilihan terbaik tetaplah buah segar yang diolah sendiri di rumah. Bila perlu, buah bisa dipotong kecil-kecil, dikukus sebentar agar lebih empuk, atau dibuat menjadi smoothie tanpa gula. Ini jauh lebih sehat, aman, dan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Setelah memahami bahaya dari buah kalengan dan buah dalam sirup, kini kita beranjak ke jenis buah lain yang bahaya efeknya tidak langsung terasa, tapi sangat serius bila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Terutama bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, tekanan darah tinggi, atau jantung. Buah seperti delima dan cranberry ternyata dapat mengganggu kerja obat tersebut, dan bila tidak disadari, bisa mengarah pada risiko pendarahan serius atau interaksi obat yang membahayakan nyawa. Yuk, kita lanjut ke bab berikutnya untuk membahasnya lebih dalam. Setelah kita memahami bahwa buah kalengan dan buah dalam sirup bisa membawa dampak buruk melalui kandungan gula dan pengawetnya, kini kita akan membahas bentuk risiko yang lebih tersembunyi namun tak kalah berbahaya, yaitu interaksi antara buah dengan obat-obatan yang dikonsumsi rutin oleh banyak lansia. Tak bisa dipungkiri, di usia 60 tahun ke atas, sebagian besar orang tua mulai akrab dengan berbagai macam obat. Mulai dari obat untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol kolesterol, mencegah penggumpalan darah, hingga pengobatan jantung. Semua obat ini memiliki dosis yang diatur dengan sangat cermat. Dan sayangnya, ada buah-buahan tertentu yang bisa mengganggu kerja obat tersebut, bahkan menimbulkan efek samping berbahaya tanpa disadari. Salah satu yang paling banyak dibicarakan oleh para ahli adalah delima, pomegranate. Buah ini memang cantik dan kaya antioksidan, namun kandungan alaminya dapat menghambat enzim di hati yang berfungsi memecah obat tertentu, termasuk obat pengencer darah seperti warfarin atau clopidogrel. Akibatnya, obat menjadi lebih lama terurai di tubuh, dan efeknya menjadi lebih kuat dari yang seharusnya. Ini bisa meningkatkan risiko pendarahan internal, lebam tanpa sebab, mimisan, hingga gangguan serius di saluran cerna atau otak. Selain delima, ada juga cranberry, buah mungil yang sering hadir dalam bentuk jus atau suplemen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cranberry juga dapat meningkatkan efek antikoagulan, pengencer darah, terutama jika dikonsumsi rutin dalam jumlah banyak. Interaksi ini bisa menjadi masalah besar jika tidak diketahui oleh dokter yang meresepkan obat, karena perubahan kecil dalam kadar obat bisa berarti perbedaan besar antara aman dan berbahaya. Lalu ada grapefruit, jeruk bali merah, yang mengandung senyawa furanocoumarin. Senyawa ini dapat mengganggu enzim CP3A4, yaitu enzim penting di hati yang membantu memetabolisme banyak obat jantung, kolesterol, dan tekanan darah. Akibatnya, obat yang seharusnya dikeluarkan sebagian oleh tubuh justru menumpuk, meningkatkan risiko overdosis. Bahkan satu gelas jus grapefruit bisa menimbulkan efek ini, dan berlangsung hingga 72 jam setelah diminum. Kondisi ini seringkali tidak disadari, karena tidak menimbulkan reaksi langsung. Gejalanya bisa samar, seperti pusing, mudah memar, lelah berlebihan, atau tekanan darah tidak stabil. Tapi jika terus dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi serius, terutama bagi lansia dengan riwayat jantung atau pembekuan darah. Apakah semua lansia yang mengonsumsi obat harus menghindari buah-buahan ini sepenuhnya? Tidak selalu. Namun, sangat penting untuk
Memberitahu dokter tentang semua makanan atau minuman yang dikonsumsi secara rutin, termasuk buah. Menghindari jus atau ekstrak buah tersebut dalam jumlah besar, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Membaca label obat, karena beberapa produk mencantumkan peringatan tentang interaksi makanan. Konsultasi dengan apoteker atau ahli gizi sebelum menambahkan buah baru ke dalam menu harian. Dalam banyak kasus, mengganti buah dengan pilihan yang lebih netral bisa menjadi solusi aman. Misalnya, daripada delima atau cranberry, bisa memilih apel, pir, atau pepaya yang cenderung aman dan tidak berinteraksi dengan obat. Kesadaran akan interaksi antara buah dan obat sangat penting untuk lansia, karena tubuh mereka lebih lambat dalam memproses zat kimia, dan efek samping bisa lebih berat dibandingkan orang yang lebih muda. Jangan sampai niat untuk hidup sehat dengan makan buah justru berujung pada masalah kesehatan karena ketidaktahuan. Setelah menelusuri berbagai jenis buah yang bisa berbahaya bagi lansia, mulai dari yang tinggi gula, asam, kalium, hingga yang bisa mengganggu kerja obat, maka tibalah kita di akhir dari perjalanan informasi ini. Setelah menyimak 7 bab penuh wawasan tentang jenis-jenis buah yang ternyata bisa membahayakan kesehatan lansia, kita kini sampai pada satu kesimpulan besar, tidak semua buah aman untuk semua usia. Meski buah dikenal sebagai makanan alami, sehat, dan kaya gizi, kenyataannya, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita merespons makanan dengan cara yang berbeda. Sistem pencernaan melambat, organ-organ vital seperti ginjal dan jantung menjadi lebih sensitif, dan metabolisme tak sekuat dulu. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa buah-buahan tertentu yang terlihat tidak berbahaya justru menyimpan risiko yang tak main-main. Di bab 1, kita membahas bagaimana buah dengan kadar gula tinggi seperti mangga, durian, dan anggur bisa menyebabkan lonjakan gula darah berbahaya bagi penderita diabetes. Lalu di bab 2, kita menelusuri buah-buahan asam seperti jeruk, lemon, dan nanas yang dapat memperburuk masalah asam lambung dan MAC yang umum dialami oleh para lansia. Selanjutnya, di bab 3, kita mengupas tuntas tentang bahaya buah tinggi kalium seperti pisang, alpukat, dan melon bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal. Kemudian di bab 4, buah kering seperti kismis dan kurma yang terlihat mungil dan sehat ternyata menyimpan bom kalori dan gula tersembunyi. Bab 5 menyoroti buah tropis seperti nangka dan durian yang dapat memicu alergi dan peradangan, terutama bagi mereka yang sistem imunnya sudah melemah. Di bab 6, kita membongkar risiko buah kalengan dan buah dalam sirup yang mengandung banyak gula tambahan dan pengawet yang bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan. Dan terakhir, bab 7 mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap buah-buahan yang bisa berinteraksi dengan obat, seperti delima, cranberry, dan grapefruit, yang bisa memicu efek samping serius bila dikonsumsi bersamaan dengan pengencer darah atau obat jantung. Melihat semuanya ini, tentu wajar jika banyak dari kita menjadi ragu, bahkan takut, untuk mengonsumsi buah. Tapi perlu diingat, buah tetaplah bagian penting dari pola makan sehat, asalkan kita memilih dan mengonsumsinya dengan bijak. Berikut ini beberapa tips sederhana namun penting untuk memilih buah yang aman bagi lansia. Pilih buah segar, bukan olahan. Selalu utamakan buah segar yang belum melalui proses pengawetan atau penambahan gula. Hindari buah berlebihan. Jangan beranggapan, semakin banyak semakin sehat. 2 hingga 3 porsi buah per hari sudah cukup untuk kebutuhan gizi lansia. Sesuaikan dengan kondisi tubuh. Bila punya diabetes, hindari buah tinggi gula. Bila punya ginjal lemah, hindari buah tinggi kalium. Jika punya riwayat GERD, hindari buah asam. Jangan tergoda buah modifikasi atau dalam kemasan. Jus buah dalam kotak, buah kalengan, atau buah kering dengan tambahan gula seringkali terlihat sehat, tapi bisa sangat membebani tubuh. Perhatikan reaksi tubuh setelah makan buah tertentu. Bila muncul rasa tidak nyaman di perut, gatal, bengkak, atau gejala aneh lainnya setelah mengonsumsi buah tertentu, sebaiknya hentikan dan konsultasikan ke dokter. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter. Setiap tubuh berbeda. Jangan ragu untuk menanyakan saran yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi. Olahlah buah dengan cara ramah lansia. Untuk mempermudah pencernaan, buah bisa dikukus sebentar, dibuat smoothie tanpa gula, atau dicampur dengan makanan berserat. Sahabat sehat, usia lanjut bukan alasan untuk berhenti menikmati makanan enak dan bergizi. Justru di usia inilah kita perlu lebih cermat, agar kualitas hidup tetap terjaga dan tubuh tetap kuat. Dengan memilih buah yang tepat dan menghindari yang berisiko, kita tidak hanya melindungi diri dari penyakit, tetapi juga memberikan tubuh kita kesempatan untuk terus aktif, berpikir jernih, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Ingatlah selalu,
Buah bisa menjadi obat, tetapi juga bisa menjadi racun. Semuanya tergantung bagaimana cara kita memilih dan mengonsumsinya. Semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi panduan praktis bagi para lansia, keluarga, dan siapa saja yang peduli akan kesehatan di usia senja. Tetap semangat, tetap bijak dalam memilih, dan terus jaga tubuh agar tetap sehat hingga usia panjang.